أن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها
jadi kira pas. Kalau kita bikin pasnya tak lupa kan. Ini jadi suara atau mesin. Saudari-saudariku yang memuliakan, hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الاجتماع وفي هذه المناسبة الكريمة وفي هذا الشهر العظيم وفي هذه المناسبة العظيمة. اللهم بارك لنا في رجبنا، بلغنا شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أوصلنا إلى جميع بركات ليلة الإسراء والمعراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل صلاتنا وفي كل حركاتنا وسكناتنا وفي كل ليالينا ونهارنا حسية ومعنوية ظاهرا وباطنا الدنيا برزخ والآخرة. اجتمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليقظة ومناما في الدنيا، واجتمع أرواحنا برسول الله في البرزخ معه الشهداء والمقربين، واجتمعنا بصاحب القرآن وصاحب الإسراء والمعراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. اللهم آمين. limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan keagungan terbesar dan cinta terbesar dan kewibawaan termulia kepada satu makhluk yang paling dicintainya, yang paling diberi, paling banyak diberi cahaya kewibawaan Allah, paling banyak diberi cahaya kebesaran Allah, paling banyak diberi cahaya hidayah oleh Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Nabi agung, hari-harinya agung, ucapannya agung, tuntunannya agung, gerak-geriknya agung. Kenapa disebut agung? Mulia karena kesemua tuntunannya mutiara-mutiara ucapannya, gerak-geriknya menyimpan cintanya Allah. Tadi yang dijawab tentang cintanya Allah. Gerak-gerik Muhammad Rasulullah itu adalah harta karun cintanya Allah yang layak kita dapatkan. Harta karun bagi-bagi dua lapis. Tapi kalau harta karun sunnah Muhammad Rasulullah SAW kita gali kembali, kita ikuti, kita panut semampunya, maka keberkahannya terbuka di dunia dan di akhirat. Disampaikan oleh guru kita tadi, Guru Kiai Muhammad Zakir Umar dari Keramat Lontar dan Allah Baik. Dia mengatakan jika seorang itu saleh dan berjalan jalan yang benar, dia akan dilimpahi kecukupan. Jelas, umayya taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan baginya jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberinya rezeki dari yang tidak dia duga. Maksud ayat apa? Maksud ayat ini apa? Seandainya kalian kebentur dengan masalah, larinya jangan ke kafe, jangan ke diskotik, jangan ke tempat-tempat maksiat, jangan ke tempat-tempat dosa, jangan ke tempat-tempat yang hina. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, larinya kepada doa. La yuridu qada illa doa. Qada,
ketentuan yang akan datang oleh Allah SWT yang akan datang yang belum terjadi disebut qada, itu tidak bisa berubah kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya dengan doa. Rasulullah SAW bisa berubah ketentuan yang semestinya bagi kita sudah ditentukan oleh Allah. Allah bisa berlemah lembut dan mengasihani kita, merubah. Ketika salah seorang wanita Ansar radhiyallahu anhu Allah kehilangan dua anaknya, mari dijelaskan oleh guru kita Habib Ali Al-Jubri. Dua anaknya wafat di dalam jihad. Sayyidatina Afrah namanya radhiyallahu anha. Kedua anaknya wafat dalam syahid jihad, meninggal, kehilangan kedua anaknya dalam perang. Saat pulang dia melihat debu memenuhi wajah Rasul, kotor dengan debu karena habis peperangan kena debu, dan dia berkata, ya Rasulullah, debu yang mengotori keningmu itu lebih menyakiti perasaanku dari kehilangan kedua anakku. Cintanya kepada Sayyidina Muhammad, makin cinta seorang kepada Rasul, makin lemah lembut budi pekertinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, buktinya siapa? Buktinya Sayyidina Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Makin orang-orang itu keras dan tegas, makin lembut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makin caci maki, malah makin didoakan. Enggak dimaki orang, enggak dicaci maki, ya udah, ya Allah, kalau orangnya enggak bisa dikasih hidayah, keturunannya aja. Rasul lebih sayang kepada orang-orang itu, pada keturunan mereka masih dipikirkan oleh Rasul SAW. Keturunannya masih dipikirin. Pekerjaan-pekerjaan yang melempari Nabi SAW, Rasul masih pikirin anak-anaknya. Kalau sampai diangkat dua gunung itu dan ditindihkan di Taif, habis, tidak ada kemungkinan lagi anak-anaknya akan hidup. Mungkin bapak-bapaknya tidak mau, tapi mungkin anak-anaknya beriman. Lebih cinta dan peduli Rasulullah SAW kepada anak-anak keturunan musuh-musuhnya dari musuh-musuhnya sendiri. Tidak memikirkan sulbi-sulbinya atau keturunannya yang akan lahir kelak. Turunannya itu musuh-musuh yang lempari Nabi, yang kepikiran gimana nanti sulbi keturunannya kehidupannya, yang kepikiran. Rasulullah SAW menembus sampai ke keturunan mereka supaya diselamatkan oleh Allah SWT. Sayyidina Muhammad. Kita kembali kepada hadis yang tadi kita baca. Dari Sayyidatuna Aisyah, belum masuk hadisnya ini. Sayyidatuna Aisyah Ummul radhiyallahu anha mengatakan, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum syahran akthar min Sya'ban. Rasul tidak pernah puasa sunnah di setiap tahun di bulan manapun lebih banyak dari bulan Sya'ban. Dan kalau Ramadan kan baru. Tapi kalau selain bulan Ramadan, puasa sunnah maksudnya, tidak pernah Rasul berpuasa lebih banyak dari bulan Sya'ban. Paling banyak puasanya Rasul bulan Sya'ban. Dan kita jelaskan. Aktsar min Sya'ban. Fa innahu kana yasum Sya'ban kullah. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu puasa sepanjang bulan Sya'ban seluruhnya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul khudhu min al-a'mal. Ini selesai pembahasan tentang puasa Sya'ban. Kita jelaskan dulu. Dijelaskan oleh Hujjatul Islam Barakatul Anam Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari di Syarah Sahih Bukhari, dan juga dijelaskan di dalam hadis ini teriwayatkan juga di dalam Sahih Muslim. Maka disyarahkan oleh Hujjatul Islam Barakatul Anam Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa memang Rasulullah SAW mencintai puasa di bulan Sya'ban.
Walaupun Sya'ban bukan termasuk bulan haram. Bulan haram itu bulan yang paling Rasul suka banyak berbuat pahala ibadah di situ, puasa, sedekah dan lain-lainnya. Sudah saya jelaskan, ya, juga sudah saya guru-guru kita yang lalu. Sya'ban, bulan-bulan haram itu apa? Yang masih ingat kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan berturut-turut, 1 bulan kalau bisa. Sya'ban urusannya apa? Kok Rasul puasa hampir tidak pernah Rasul puasa lebih banyak dari bulan Sya'ban? Tentunya selain Ramadan. Menunjukkan satu kemuliaan besar bulan Sya'ban yang mungkin rahasia kemuliaannya sudah kita tidak mengetahuinya karena banyak sekali jutaan hadis atau riwayat yang sudah hilang saat ini. Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah digelari hufadz dunia bersama Imam Abi Dawud karena hafal 1 juta hadis dengan sanad dan hukum matan. Nah, bayangkan kalau 1 juta hadis Imam Ahmad bin Hanbal cuma sempat nulis di musnadnya kurang lebih 20.000 hadis. Terus 980.000 hadis kemana? Ada sama murid-muridnya, ya sama murid-muridnya hafal semua. Hilang itu bersama. Jadi kita setelah saya pelajari apa kemuliaan puasa di bulan Sya'ban ini, yang saya temukan adalah Rasulullah menyukainya. Itu saja. Ya kalau sudah Rasulullah menyukainya, dikatakan oleh Nabi pasti tersimpan rahasia kemuliaan yang besar padanya, walaupun dia bukan bulan haram. Para salafus saleh, para imam-imam kita, para habaib kita, para guru-guru kita, banyak yang puasa mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan puasa. Namun ada pendapat yang mengatakan puasa di setengah kedua dari bulan Sya'ban itu hukumnya makruh. Setengah kedua itu setelah 15 Sya'ban itu makruh puasa. Kunaon? Kenapa setengah bulan Sya'ban yang mendekati Ramadan justru malah makruh puasa? Kenapa? Karena jadi udah keenakan, puasa udah terasa. Kan puasa itu kalau kelamaan udah gak merasa lagi susahnya. Sehari berat, hari kedua agak ringan, hari ketiga agak ringan, hari keempat, hari kelima udah gak merasa susah lagi. Dan kebiasaan. Gimana kalau di bulan Rajab puasanya? Berarti bulan Ramadan tidak merasakan pahit, sulit, beratnya puasa, yang itu membesarkan pahala Ramadan. Itu pendapat yang kedua, yang mengatakan makruhnya puasa setelah setengah kedua dari bulan Sya'ban. Tapi tetap pendapat jumhur dijelaskan oleh Syekhul Islam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pendapat jumhur bahwa bulan Sya'ban disunahkan berpuasa tanpa ada pengecualian, di awalnya, di akhirnya, di tengahnya disunahkan puasa. Dan Rasul tidak pernah, sebagaimana hadis ini, tidak pernah puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban puasa sunnah. Sanggup gak? Ada yang sanggup, pada yang juga. Bilang aja amin. Walaupun tak amalkan juga berpahalanya dengan 1. Kalau dia paling dapat pahalanya 10. Niat saya mau puasa bulan Sya'ban, besok malam selesai itu Rajab, saya puasa bulan Sya'ban seperti Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya. Mampu atau enggak mampu, dijalani atau enggak dijalani, dan dapat pahalanya 1. Kalau dikerjain kalikan 10 hingga 700 kali lipat. Mungkin Sya'ban ini Sya'ban terakhir bagi kita nggak tahu, tapi ada acara agung di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Ma adraka ma lailatul nisfu Sya'ban wa ma adraka ma lailatul nisfu Sya'ban.
apa kemuliaan di malam nisfu Sya'ban itu dan bagaimana kemuliaan di malam nisfu Sya'ban itu. Pembahasannya malam Selasa yang akan datang, karena masih ada satu malam Selasa. Setelah itu baru kita ketemu dengan malam nisfu Sya'ban, karena ini hadis belum selesai. Kalau saya bahas tentang Sya'ban, akhirnya malam nisfu Sya'ban bahas lagi dalil-dalilnya, bahas lagi tentang penentangan sebagian sempalan abad ke-18 ini muncul yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, puasa Yasinan kalau nisfu Sya'ban bid'ah, segala bid'ah. Kita bilang kamu juga bid'ah, karena Nabi kamu juga tidak ada. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya jangan gitu ya, kita berakhlak baik kepada mereka ya. Kalau mereka bilang kamu itu beramal bid'ah, itu berkata kamu juga beramal bid'ah lagi ya. Ya kalau kita bicara begitu, berarti kita sama mereka. Tapi kalau mereka mengatakan kamu itu beramal bid'ah, bid'ahnya yang mana? Itu akan bisa jelasin dan buat tangan soalnya ya. Jadi saya kasih tahu kepada guru kita Habib Ali Abdurrahman itu, hati-hati, jangan terganggu kekuatan mahabbah cintamu kepada Allah dan Rasul dan kepada Ahlul Bait Rasul dan para sahabat Rasul dan para ulama. Jangan sampai terganggu dengan ajaran-ajaran yang masuk, yang mereka itu mengatakan Ahlul Bait itu tidak perlu dimuliakan, Nabi tidak perlu dimuliakan, sahabat-sahabat tidak perlu dimuliakan, ulama-ulama tidak perlu dimuliakan, itu kultus, syirik dan lain sebagainya, ziarah kubur syirik, dan mendoakan orang-orang yang telah wafat itu tidak berguna, tabarruk syirik, tawassul syirik, hal-hal seperti ini. Beliau mengatakan jangan sampai menembus benteng kalian. Beliau sampaikan, ini Jakarta benteng kita, jangan sampai tembus yang benar beginian. Amin. Benteng Sayyidina Muhammad. Jadikan kota salawat, kota damai, kota sejahtera, kota kerukunan umat beragama. Beda-beda tidak monggo, tapi tidak pakai ribut. Yang satu 23 rakaat, satu 11 rakaat, silahkan. Kali sibuk, kali 10, kali pengen buru-buru nonton bola, masih untuk sholat taraweh daripada enggak. Jadi aja 11. Ada yang bilang, oh saya taraweh 4 aja, mau 2 kan juga perlu. Kamu jawab yang mulai, boleh-boleh aja, ada larangannya. Tapi seluruh mazhab tidak ada yang di bawah 23 rakaat. Gak tahu. Dari 4 mazhab tidak ada satu mazhab pun yang di bawah 23 rakaat, kecuali mazhab Imam Malik 41 rakaat khusus di Masjid Nabawi. Itu mazhab mana itu? Ya mazhab Lawan Muhammad Y, bukan Muhammad kita. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita maaf saya bicara ini, saya menenangkan diri saya, jantung saya sedang haji. Dari sini saya langsung menuju 26 lagi rumah sakit Cipto untuk CT scan jantung, bagaimana keadaannya besok, bagaimana jantung itu bisa sampai membengkak dan debarnya demikian keras. Dari sini saya langsung ke sana tegang, terbaik di sini nyantai dulu, ya, ridho ya, jangan ridho doang, doain. Wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam khudhu minal amali ma tuqirun. Berkata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah amal apa ya dari apa-apa yang kalian mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat lainnya, riwayat Sahih Bukhari, lau khuyira lahu baina amrayn dakhtara aisarahuma, riwayat Sahih Bukhari. Kalau dipilihkan 2 pilihan, pasti milih yang paling mudah untuk umat. Bukan mau meremehkan, tapi nyari yang paling mudah untuk umat. Dia berkata, khudhu minal amal ma tutiqun.
Ambil amal itu yang kalian mampu. Jangan paksakan lebih dari kemampuan, karena setan menggoda. Ayo puasa seluruh bulan Syaban, kamu puasa. Ngikutin Nabi SAW. Akhirnya Syaban puasa, Ramadan lagi. Ramadan nggak bisa puasa. Ya Ramadan wajib, Syaban sunnah. Ya, saya belum pernah puasa Syaban. Ya sudah, puasa 2-3 hari, ambil sunnahnya Rasul SAW. Dan semampunya. Gak mampu, tidak boleh lakukan. Hal yang sunnah itu jika dilakukan maka mendapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Tapi membenci sunnah, man raqiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci pada sunnahku, dia bukan dalam kelompokku, kata Rasul SAW. Gimana kelompok orang yang melarang membaca Yasinan di bulan Sya'ban? Di mana Rasul memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban? Lebih dari 500 hadis terriwayatkan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Masih ditentang dengan ucapan hadis-hadis itu maudhu. Dia maudhu, bukan hadis. Khudhu minal amal ma tutiqun, ma tutiqun, semampu kalian. Fa inna Allah la yaman hatta tamanni. Sungguh Allah itu tidak bosan. Tidak ada bosannya kalau Allah. Kalian yang bosan. Tapi maknanya kalimat ini sebenarnya bosan di sini bukan bosan. Maksudnya Allah SWT itu maha ada. Kalian mau sujud 10 tahun, 1000 tahun, Allah tetap maha ada. Tapi kalian yang bakal berhenti capean sendiri. Itulah maksudnya. Kalian puasa tiap hari akan ada bukanya. Kalian beribadah sholat dan khusyuk, dan ada salam yang selesai keluar dari sholat. Kalau Allah SWT tetap ada. Rahasia yang terpendam dalam kalimat hadis Nabi SAW ini, Inna Allah la yamal hatta tamin Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan kecuali sampai kalian bosan. Hadis yang tersimpan dalam makna ini adalah kapanpun, dimanapun, di saat apapun, Allah tetap ada menantimu untuk mendekat, menantimu untuk dicintai, menantimu untuk diampuni, untuk beristighfar, untuk memohon hajat, untuk merendahkan diri dan ingin mendekat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan-bosan kepadamu walaupun kita semua penuh dosa. Iblis, makhluk yang paling jahat, paling dibenci oleh Allah, dikabul doa oleh Allah. Masa kita putus asa? Iblis berdoa ketika dilaknat Allah, kau pulangkan sampai hari kebangkitan. Alaihi laknat. Bagi laknat wahai iblis, karena kau tidak mau sujud berada. Apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda siksaku sampai hari kebangkitan. Ini orang yang paling dimurkai Allah dan paling pertama berbuat dosa. Apa jawaban Allah? Fa'innaka minal munzirin. Engkau termasuk orang yang ditunda sampai hari kiamat. Terus apa kata iblis? Bukannya bersyukur, maha suci kau ya Allah yang mengabulkan doaku. Tidak. Iblis berkata, ya Allah, akan kududuki, kudatangi keturunan Adam dari kanannya, kirinya, depannya, belakangnya, atasnya, bawahnya, akan kubawa mereka akan ikut bersamaku ke dalam neraka. Jahatnya iblis. Dikira Allah tak tahu iblis bakal berbuat begitu. Kalau kita bisa tak tahu. Allah tahu kalau iblis itu dipending, maksudnya dipending atau ditunda siksanya, dia bakal menggoda keturunan Adam. Allah sudah tahu itu. Tapi Allah berikan itu doanya supaya kita tahu, hamba yang kami kumurkan itu berdoa, ijabah, dikasihani ditunda oleh Allah. Kalian yang tidak seperti dia jahatnya,
apalagi mendekatlah padaku. Ketahuan cuma Iblis begitu, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat dijelaskan dalam yang ketiga oleh dalam kitab Mukashifatul Qulub oleh Syekhul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi alaihi rahmatullah, dijelaskan, wahai Allah, aku akan menggoda keturunan Adam sampai sebanyak-banyaknya mereka masuk neraka. Allah berkata, silahkan kau goda sebanyak-banyaknya, aku mengampuni mereka sebanyak-banyaknya. Dan tidak ada umat Muhammad yang kekal di neraka. Sayyidina Muhammad wa haqqu salah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam madu ma'alih. Ini kalimat ini bisa dijelaskan yang sebelumnya ya. Jadi kapanpun kalian, dimanapun, keadaan apapun, umayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, umayyattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhil lahu ajra, umayyattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Hadirin hadirat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah permudah kesulitannya dan Allah berikan jalan keluar dari masalahnya, Allah beri rezeki tanpa ia sadari. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan permasalahan sulitnya menjadi mudah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhil lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah agungkan derajatnya dan Allah hapus dosa-dosanya. Tiga-tiganya ayat ini ada di surat Al-Falaq ayat 29. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita pahami kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, sebesar dosa apapun, Allah tidak akan menutup pintu taubatnya sampai kita rela. Kalau kita sudah sampai sini, nafas kita sudah habis, taubat tidak bisa lagi. Tapi dalam keadaan apapun, Allah masih menerima taubatnya. Tapi jangan remehkan taubat kepada Allah. Jangan remehkan kasih sayang Allah. Makin kita mencintai, mendekat kepada Allah, makin Allah mendekat lebih lagi. Wa taqarraba ilayya 'abdi bi syukrin taqarrabtu ilayhi dira'a ila akhir hadis. Wa in atani masyian ataituhu harwala. Jika hambaku datang kepadaku dengan melangkah, aku datang padanya dengan bergegas. Maksudnya sebesar apapun cinta hambaku padaku, cintaku padanya lebih. Ini jawaban dari Rabbul Alamin yang memiliki seluruh sel tubuh kita dan memiliki kerajaan langit dan bumi, yang memiliki teman-temanmu dan memiliki musuh-musuh. Semua hati mereka di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Musuhmu yang paling jahat bisa balik berubah menjadi penolongmu yang paling setia. Temanmu yang paling baik bisa balik menjadi temanmu yang menjadi musuhmu yang paling jahat. Ya Allah, jadikanlah semua teman-teman kami menjadi orang yang paling dekat dengan kami di dunia dan akhirat. Dan jadikan musuh-musuh kami menjadi orang-orang yang teman-teman kami dan dekat dengan kami, tidak mengganggu kami dan tidak mencintai kami. Ya Allah, ma'afi nura man arada bina adawatan minal jinni wal ins. Doakan walimah Allah bersalil agar Allah padamkan api permusuhan orang yang menginginkan memusuhi aku dari golongan jin dan manusia. Padamkan kemarahannya untuk berusaha balas padaku. Kita berdoa selanjutnya terakhir. Wassallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat yang paling disukai oleh Rasulullah, salat sunnah ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didawam wa qalla walaupun sedikit. Kalian mampunya waktu yang paling kosong karena selain salat fardu, fardu 5 waktu. Misalnya di sisa saya nggak tahu ngapain, witir 3 rakaat. Saya nggak mampu kalau malam salat malam, habis sisa, habis bayar. Kalau mampu salat duha di pagi hari. Ada salat isyraq, ada salat tarawih antara maghrib dan isya,
ada lagi solat tahajud, ada lagi solat sunat wudu, ada lagi solat sunat istikharah, ada lagi solat hajat, ada lagi qiyamul lail. Al-Imam Ali bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib زوج سيدنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم digelari as-sajjad karena dia salat setiap malam 1000 kali sujud, yaitu 500 rakaat. Salah seorang imam di dalam kitab Al-Ghurrar ditulis oleh salah seorang muhaddits dari Al-Khiri, saya lupa namanya, bukunya ada. Beliau menjelaskan di dalam sejarah para ulama itu bahwa salah seorang imam, yaitu Imam Tawus, ma'ruf itu Imam Tawus, masyhur Imam Tawus ini, dia masuk ke Masjidil Haram mau sholat sunnah. Dia ada orang yang lagi sholat sunnah di dekat makam Ibrahim. Dia nunggu mau sholat sunnah situ. Ini orang masuk sholat situ. Dia udah di dekat nungguin. Sebentar dia beres. Sampai tengah malam, sampai sepertiga malam terakhir, sampai mendekat azan subuh. Bilang la ilaha illallah wa rasul tadi. Dia udah kantuk, kok berhenti. Ini orang sholat. Siapa orang? Lalu orang itu berhenti lalu berdoa dengan nangis. Abduka bifinaik, miskinuka bifinaik, sa'iluka bifinaik, fakiruka bifinaik. Si fakir di terasmu, wahai Allah. Si miskin di terasmu, wahai Allah. Si pengemis di terasmu, wahai Allah. Maka Imam Tawus menghafalkan, karena orang ini mengulang-ulang kalimat itu terus. Abdul Finai, hambamu di terasmu, waktu di Masjidil Haram. Di masjid, semua masjid teras daripada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumahnya baik Allah Subhanahu wa taala. Amba di teras, abduka bifinai, faqiruka bifinai. Si fakir di hadapan terasmu, di pintumu. Miskin juga bifinai. Si miskin berada di pintumu, ya Allah. Sa'iluka bifinai. Si pengemis berada di pintumu, ya Allah. Terus dia ulang-ulang doa itu sampai adzan subuh, terus dia bergerak tapi ngumpet. Jangan sampai ketahuan dia tahu doa itu, nanti malu orang. Dia lihat ternyata Imam Ali Zainal Abidin as-Sajjad ibn Husain ibn Fatimah bin Ali bin Abi Talib zawj Fatimah az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirat demikian keadaan orang-orang yang mulia itu, makin mulia makin merendah, seperti disampaikan guru kita tadi Muhammad Zaki Umar dari Keramat Kota. Ya, semoga kita rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Rasul mencintai salat yang didawamkan semampunya diri, mulai malam ini dulu, jangan mendengar doang amalin. Apa yang mampu? 3 rakaat aja paling mudah, besar gampang. Cek 3 rakaat selesai. Ya. Tapi kalau mau bagus sampai Bismillahirrahmanirrahim rakaat pertama, yang keduanya aman Rasul, yang terus salam, terus rakaat yang terakhir 1, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk, sujud, selesai salam. Kenapa? Karena 3-tiganya warat dalam hadis untuk dibaca di malam hari. Riwayat Sahih Bukhari, bahwa saya membaca 2 ayat terakhir penutup surah Al-Baqarah, lakafah, cukup baginya. Maksudnya Allah akan mencukupinya. Membaca surat 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu aman Rasulullah sampai akhir. Dalam surat lain, dalam hadis riwayat lain, Rasul baca sampai Isma Rabbikal A'la. Di dalam qiyamul lailnya hampir setiap malam.
Dalam riwayat lainnya ada juga yang mengatakan Rasulullah membaca Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas. Jadi tiga-tiganya dipadu riwayatnya. Salat witir kalau mampu, kalau enggak sudah sebentar aja salat witir dengan surat yang pendek. Yang penting jalani. Besok jalan lagi, lusa jalan lagi, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu gampang. Tambahin duha, bikin lagi, tambahin lagi. Rasul suka itu. Daripada blek, akhirnya berhenti. 11 rakaat witir. Nanti kan tarawih 23. Sekarang 11. Pas bulan Ramadan tuh males. Dah harus tarawih. Nah, gitu. Ya, bahasa Perancisnya ulah gitu. Pertama kita salatan dawam alaiha. Kalau melakukan suatu salat sunnah, Rasul tidak pernah meninggalkannya lagi. Itulah tuntunan luhur yang bisa kita sampaikan malam ini, mewakili dari guru-guru saya gembira. Makin banyak guru-guru yang datang ke sini saya gembira, karena kalau salah ada yang benerin. Kalau saya di sini ada guru-guru yang bisa membenarkan apa yang saya sampaikan, akhirnya saya menanggung dosanya. Tapi makin banyak guru-guru, para ulama, para kiai, para habaib yang hadir, salah baca ayat ditegur, ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. InsyaAllah kita jumpa malam selesai yang akan datang. Semoga Allah SWT panjang manusia kita. Allah SWT limpahi kita kemudahan, keluasan. Allah kabulkan seluruh hajat kita, zahir, batin, dunia dan akhirat. Wahai Allah, kami menyeru nama-Mu, Faghfir jami'an ya Allah. Allah sedang memandang apa yang kau pikirkan, apa yang kau renungkan, apa yang kau dambakan, apa yang kau inginkan. Allah sedang melihat. Ya Allah, tanpa kau sadari, sekali kau menyebut nama Allah, 1000 musibah terangkat dari masa depan, dunia dan akhirat. Ya Allah, apa arti musibah yang akan menimpa kami dunia dan akhirat dibanding nama-Mu ya Allah? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Puluhan ribu muslimin muslimat memanggil nama-Mu. Apa arti seluruh dosa kami semua ini dibanding samudra pengampunan-Mu ya Allah? Ya Allah, Ya Allah. Beri kami seluruh hajat kami, ampuni dosa-dosa kami, dan bimbing masa depan kami dalam kebahagiaan dunia dan akhirat, jauh dari neraka. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ayah bunda kami yang telah wafat, muliakan di alamul barzakh bersama muqarrabin dan siddiqin. Ayah bunda kami yang masih hidup, panjangkan usianya dalam rahmat dan afiat. Beri kami kemudahan dalam segala permasalahan di antara hadirin. Banyak yang punya masalah hingga malam ini belum selesai. Pastikan ini malam terakhir dan besok terbit matahari, terbit penyelesaian dalam masalah mereka ya Allah. Masalah zahir dan batin, masalah dunia dan akhirat ya Allah. Di antara hadirin terjebak hutang,
hingga malam ini belum mampu menunaikannya. Jadikanlah, percepatlah untuk menyelesaikan hutangnya. Secepat-cepatnya rahmat-Mu, tunjukkan kewibawaan nama-Mu dalam doa, ya Allah. Terangkat kedua tangan penuh dosa, berharap kepada-Mu agar Kau kabulkan apa yang kami minta. Salahkan jika kami meminta, demi kemuliaan Sayyidina Muhammad, demi kemuliaan Rajab, demi kemuliaan Isra wal Mi'raj. Ya Allah, jadikan kami bersyukur atas kenikmatan memuji nama-Mu karena pengabulan doa. Ya Allah, jangan jauhi kami, jangan jauhi kami dengan terjebaknya kami di dalam dosa. Selamatkan kami dari perangkap dosa. Banyak di antara kami yang belum mampu untuk menjauhi semua larangan-Mu dan menjalankan perintah-Mu. Banyak berbuat yang haram. Siapa yang tempat kami mengadu? Kalau kami mengadu pada teman, teman kami akan menghina kami. Tapi kami mengadu kepada-Mu, Kau akan beri kekuatan dan pengampunan. Ya Allah, ya Allah, adakah yang lebih lembut dari-Mu? Adakah yang lebih baik dari-Mu? Adakah yang lebih kasih sayang pada kami dari-Mu? Ya Allah, tidak ada, ya Allah. Kami yakin yang paling baik adalah Engkau, yang paling cepat menolong adalah Engkau. Ya Allah, hamba-Mu hanya menjadi perantara dari jari-jari pertolongan-Mu, dari jari-jari takdir-Mu untuk menolong kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami damai, keluarga kami damai, kota kami damai, sejahtera, bangsa kami damai sejahtera, seluruh wilayah muslimin barat dan timur sejahtera, damai. Ya Allah, bersatu kami, tidak lagi bermusuhan, tidak lagi memutus hubungan silaturahmi, bersatu, berpadu. Juga kota kami, bangsa kami, dan seluruh muslimin muslimat di barat dan timur. Ya Allah, teman-teman kami yang masih terjebak dalam narkotika, dalam minuman keras, dalam persinahan, perjudian, dan segala hal-hal yang mungkar, akidah-akidah yang tidak benar, limpahi mereka hidayah, hujani mereka dengan taubat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sumpah setia hamba kepada Allah, sumpah setia hamba kepada Allah, dan sumpah setia Allah kepada hamba, sumpah setia Allah pula kepada hamba. La ilaha illallah, La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, La ilaha illallah
Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Setelah jenderal cekap ditemukan lambung saya bermasalah, ginjal saya bermasalah, saraf otak belakang ada peradangan, dan jantung pun bermasalah. Dan yang paling dirisaukan adalah jantung ini mau diulang lagi CT scan besok khusus untuk jantung ini karena membengkak. Saya mohon ridho kalau seandainya sesuatu terjadi pada diri saya, tolong dimaafkan dan dilupakan. Dan mohon doa supaya yang datang bukannya Israel yang memisahkan ruh dengan jasad, tetapi walaupun itu mungkin bahwa kemuliaan Husnul Khatimah, tapi saya lebih memilih untuk terus bisa berkhidmat kepada Sayyidina Muhammad. Masih ingin lihat wajah kalian, masih belum ingin pisah dengan kalian, masih ingin jumpa di malam Nisfu Sya'ban, masih ingin jumpa di malam Haul Badr, malam Nuzulul Quran, masih ingin takbiran bersama. Tapi kalau Allah kehendaki lain, tentunya saya ridho dan ridhokan saya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, kita bersalam kepada Rasulullah SAW, lalu doa untuk oleh guru kita Al-Habib Muhammad Abdul Abbas. Di hadirat saat saya keluar, saya mohon beri maaf, beribu ampun jika banyak yang tersingkir jamaah dan terdorong sehingga tidak bisa salaman. Keadaan saya ini, saya bernafas pakai alat nafas. Kalau dicabut saya tidak bisa bicara dengan bebas karena nafas saya sangat tertekan dengan bengkaknya jantung. Saudara-saudara menyampaikan saat saya keluar nanti, saya mohon maaf. Para tamu saya mohon maaf atas kekurangan sambutan kami. Saya mohon maaf. Allah dan Rasul yang akan membalasnya. Juga kita doakan semua para ulama sesepuh, orang baik yang hadir di malam ini, dan juga para pewakaf Masjid Jaya Munawwar yang telah wafat, semoga dimuliakan oleh Allah yang mulia. Yang Bunda kita yang telah wafat, dan para pewakaf yang masih hidup, semoga dipanjangkan usianya dalam rahmat dan keberkahan dan kebahagiaan. Dan juga para aparat keamanan dari Polsek Pancoran yang turut mengamankan acara ini, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, acara kita 2 minggu lagi yang akan datang malam Nisfu Sya'ban, insyaallah di Masjid Istiqlal, bukan di Monas, karena itu lebih berkenan instruksikan bahwa tidak boleh ada acara di minggu genap Pilgub. Dan tapi kalau saya tembus ke atas, maksudnya ke para dewan penasihat kita, tetap acara Monas akan bisa berjalan di Sya'ban. Cuma kita menghargai aja aturan-aturan yang ada, kita di Istiqlal aja, ya. Jadi di samping situ juga agak jauh, ya, 3 nyebrang. Malam Nisfu Sya'ban insyaallah di Istiqlal. Salam pada Rasul. Selanjutnya, kemudian yang belum punya helm terus menabung untuk beli helm, ya. Jangan cuma rendam terus dikirim. Beli helm supaya kalian juga turut gagah di hadapan para masyarakat lainnya. Helmnya bagus, helmnya standar SNI, harganya lebih murah daripada harga yang lainnya, logonya Majelis Rasulullah SAW, biar orang ajungkan jempol untuk majelis kita ke atas, bukan begini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
jadikan diri kita panutan, jangan jadikan diri kita buntut yang memanut. Hadirin yang mulia Allah, dua-duanya mulia, tapi yang afdal yang menjadi panutan. Yang memanut juga afdal, tapi yang lebih afdal yang menjadi awal pemula. Silahkan salam kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf para habaib, saya agak terlambat, mestinya acara jam 10 sudah selesai, itu janji kita kan, tapi nggak tahu ini, saya rasa saya masih ingin terus hidup bersama kalian, masih ingin lihat wajah kalian. Insyaallah kita jumpa lagi. Amin. Ya Rasulullah. Yeah.
di Kerawang, untuk wilayah Kerawang. Jangan putus asa, saya insya Allah akan hadir. Ya, walaupun dalam pengobatan saya tetap akan izin untuk hadir. Jika tidak diizinkan, saya akan izin paksa untuk hadir. Saya tetap akan keluar dan hadir di Kerawang, insya Allah. Jangan putus asa, insya Allah saya tetap hadir, asalkan saya dalam keadaan sadar. Insya Allah 99%, 100% saya katakan pasti, insya Allah saya hadir. Kemudian jangan putus asa sama Kerawang, ulah jalur ulah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرام وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عن الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد